Yosua 7 ayat 1 sampai 26. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Jabdi bin Jera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian. Pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3 ribu orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, "Ah, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya. Dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya. Sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan. Harus tampil ke muka kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga. Dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Jerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Jerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Jabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Jabdi bin Jerah dari suku Yehuda.
Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan, Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku." Lalu Akan jawab Yosua, katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali." Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua serta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, "Seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini." Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat sampai sekarang disebutkan Lembah Akor. Timotius 4 ayat 1-22. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Dimas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatian. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita.
Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semua meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi telah Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantara Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Eratus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia menyertai kamu. Luar biasa, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Kita menanti-nantikan Tuhan. Udah mulai dingin di sini ya, saudara ya. Saya harus mulai pakai mantel nih ya. Luar biasa ketika kita setia terus tekun di dalam belajar firman Tuhan. Ya, apakah Anda sudah setiap hari merenungkan, bercatat saudara ya, dilakukan belum nih? Saudara, yang saya ajarkan itu hidup praktis bersama Tuhan Yesus. Saya nggak ngajari Anda teori, saya nggak ngajari Anda retorika agama, basa-basi, gundul peang. Jadi kasih itu aja saudara ya, gundulmu peang. Ya berarti saya nggak ada retorika saudara. Ya intinya hidup tidak semudah bacotnya Paul Zak, tapi sudah tak ajari caranya. Memang tidak mudah saudara, artinya lebih berat dari yang saya ngomong, ya kan? Tapi ya saudara, kalau kamu tidak pernah dilakukan, kapan mau melakukannya? Simpel kan, tiap hari diajarinya kan, mengasihi, mengampuni, memberkati. Harusnya tuh mau nyanyi lagu ini di rock saudara ya, modelnya model rock tahun 70-an, keren saudara ya, si Monang nyanyinya tuh ya, di rock pakai gitar clean kasih sedikit overdrive. Nah, keren tuh, Monang udah punya alatnya tuh saudara ya, bagus saudara ya. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Simpel ya saudara ya, mengasihi, mengampuni, dan memberkati sesama. Udah belum kamu bikin? Itu kan pelajaran gampang banget saudara ya. Masa kamu nggak ngerti? Masa nggak bisa? Bisa. Apa yang bikin nggak bisa? Serakah. Ya kan? Apa sih yang bikin nggak bisa saudara? Serakah. Ya kuda-kuda makanya berat Pak. Nggak berat. Ketika kamu serakah, hidupmu jadi lebih berat. Itu saudara ya. Ketika kamu serakah, ketika kamu tamak, ketika kamu hawa nafsumu kamu umbar, hidupmu jadi berat. Itulah sebabnya ya, saya suka bilang nih Pak SK nih ya, ini saya balik lagi, saya kan cerita orang tua saya, bukan jelek-jelek ini saudara ya. Saya ini produk orang tua saya. Ya, saya bilang ya, saya ngomong ya, Pak SK itu waktu muda, Pak SK itu donatur kita, itu salah satu donatur kita setia ya saudara ya, yang selalu hadir di Zoom kita. So kita banyak donatur yang kasih gede-gede banyak, cuma ini Pak SK kebetulan tiap hari nongkrongin Zoom kita ya. Dia bilang ya, waktu mereka kecil, anak-anaknya itu ya, waktu di CSK masih ini tinggal orang tuanya, 1 telur dibagi 5, anaknya 3, berarti kan kalau 1 telur dibagi 5 kan, suami istri anaknya 3. Pak SK sekolah pun dibayari dengan beasiswa dari gereja ya sampai kuliah. Tapi saudara, mengapa Pak SK itu sukses jadi pengusaha? Simpel saudara, orang tuanya ngajari disiplin. Orang tuanya belajar disiplin, berdedikasi, ya, komitmen dengan keuangan. Saudara, berapa banyak di sini yang dikasih uang, dibantu, lalu uangnya dipakai lainnya. Itu orang tua saya melakukannya. Saya kasih tahu Anda ya,
Dan kami sangat sulit untuk belajar yang namanya disiplin. Dan itulah sebabnya miskin bertahun-tahun. Saya harus ngomong sama Anda, saya berdamai dengan itu, saya ngerti. Jadi ketika ada orang ngomong, kamu badek, iya, nggak apa-apa, saya belajar. Orang tua saya belajar dari orang tuanya lagi, saudara. Tadinya nggak badek, tapi karena miskinnya kelamaan jadi badek. Ndablek. Serius, saudara. Kasihan kalau kamu bayangin ya, keluarga saya itu dulu kasihan sekali, saudara ya. Dan tidak tahu kalau salah. Nggak tahu kalau salah. Begitu ada apa dikit, centok, ngamuk. Ya, makanya ayah saya tidak mau kerja sama orang. Terus suatu ketika saya bilang ya sama papi saya ya, jangan nganggur. Saya ingat waktu itu saya SD ya, saudara. Papi saya nganggur. Saya sedih sekali ya. Sebenarnya kali ditanya, papimu kerja apa? Nganggur. Pertama saya nggak ngerti pengangguran itu, saya nggak ngerti. Lama-lama saya sadar, saudara, pengangguran itu bukan sesuatu yang baik. Papimu kerja apa? Nganggur. Tapi ayah saya bilang, saya nangis ya, Bibi kerja apa saja lah, yang penting supaya kalau ditanya papi kerja apa, ini ada kerjaannya, jadi supir lah, jadi tukang beca lah. Oke, supaya kalau ditanya papimu kerja apa, tukang beca, nggak apa-apa, saudara. Serius, sudah saya ngomong beneran, saya nangis ya. Karena kalau ditanya papimu kerja apa, nganggur, saya malu, saudara. Anda di sini ada nggak yang tanya kerja apa, nganggur, terus Anda nggak malu, bangga malah? Itu double, saudara. Saya tidak menyalahkanmu, tapi saya bilang itu yang double. Akhirnya papi saya cerita, kenapa papi tidak mau jadi supir angkot? Sebab dulu papi saya nyupir angkot ya dulu ya. Waktu habis bangkrut dan dia nggak bisa bangun lagi, dan dia tidak pokoknya ini ya, akhirnya dia jadi supir angkot sama temannya, sahabatnya, dia punya sahabat preman, sesama preman itu ya, jadi supir angkot sama kena kemudian nyupir bis segala, saudara ya. Tapi apa bisa itu kalau diserempet ngamuk, saudara. Kalau dipepet ngamuk, turun dihajar orangnya. Jadi papi saya berhenti jadi supir, nggak mau, kenapa? Panas, dia bilang. Yang benar dia berhenti jadi supir atau dia bertobat, panasnya, saudara. Ini jangan panasan, nggak bisa nih, prinsip lah ya itu, saudara. Nah ya itu prinsip itu tadi. Kalau saya harus bilang prinsipnya salah ya, kakak saya jengkel kalau saya ngomongin papi. Tapi kita harus belajar itu salah, dan kita berdamai dengan itu, dan kita produk dari itu. Ya suruh, saudara ya, kakak saya ngamuk, jangan cerita yang jelek tentang papi. Loh, itu tidak jelek, kita produk dari itu. Di dalam kebodohannya, papi saya menghasilkan seorang doktor teologi, saudara. Ya kan, di dalam kebodohannya papi saya. Anda adalah produk orang tuamu loh. Oh, orang tua saya tidak ngerawat saya, ya itu berarti produknya itu, saudara. Orang tua saya tidak ngerawat saya, termasuk itu produknya. Ya, setiap anak adalah produk dari orang tuanya. Kalau anak itu ada apa-apa, bukan salah anak itu, salahnya orang tuanya pokoknya, saudara. Ya. Tapi kebetulan papi saya menanamkan hal yang baik, sehingga kuatlah seperti saya. Tapi kami bertiga ya tidak punya disiplin seperti tadi ya, kalau misalnya ceritanya Pak SK cerita begitu ya. Makanya waktu cerita tentang beasiswa saya keberatan kalau ngasih uang. Saya bilang, Pak, kalau kasih uang, kalau orang tuanya kayak orang tuanya saya semua gimana, Pak? Bukannya dipakai buat bayar sekolah, malah dipakai buat apa, saudara? Beli lemari es. Serius, saudara ya, kita mengalami masa-masa itu loh, saudara. Wah, kita bangga, kita nggak ngerti. Setelah saya dewasa, saya baru ngerti. Aduh, kami saya ini dulu uang kita dapat beasiswa, dapat apa? Bukan beasiswa, tapi sponsorship itu, ada dari sponsor. Uangnya bukannya dibayarkan sekolah, malah dikumpulin, dibelikan lemari es. Oh, itu hal yang salah loh, saudara. Makanya ya dia nggak jadi konglomerat, saudara. Ayah saya nggak bisa lepas, kenapa? Nggak disiplin orang tua saya itu dalam hal keuangan. Coba Anda sini penerima bantuan, ini kan, yang menerima bantuan beasiswa atau yang menerima bantuan sembako segala macam. Begitu kamu diberi kesempatan, apa yang kamu belanjakan?
Apakah uang itu buat makan atau buat pasang lotre, saudara? Oh, nggak bisa buat pasang lotre, Pak. Uangnya habis semua, Pak, dipakai di Indomaret. Ya udah, misalnya kamu belanja ke Indomaret, kamu belinya apa di situ? Jangan-jangan kamu belinya lotre kali di Indomaret. Oh, di Indonesia nggak ada ya lotre di Indomaret. Jangan-jangan kamu belinya rokok lagi? Nggak boleh ya, saudara ya. Apa yang kamu beli? Nah, itu disiplin, saudara ya. Sepele ya. Loh, serius, jangan ngomong Anda punya bantuan beasiswa segala macam. Anda yang seorang pengusaha, ketika Anda punya uang, apa yang Anda lakukan? Beli mobil mewah, ya. Begitu Anda punya putaran uang besar, Anda beli mobil mewah, barang mewah dulu, beli kebutuhanmu. Apa Anda tetap setia dengan motor bututmu, setia sampai akhir dengan uang yang dipercayakan orang kepadamu, saudara? Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu setia, Tuhan akan berkati kamu, saudara. Sungguh, paling kamu pakai motor butut itu ya, orang cuma ngecek kamu. Lalu kamu mulai aksi, ya kan? Kamu mulai beli mobil atau ganti motor. Malu Pak pakai motor butut. Saudara, yayasan kita ini punya uang ini ya, 1 miliar saldonya ya, saudara ya. Saya nggak pernah kepengen loh, saudara. Ya kan? Kita kumpulin 30 miliar. Ya, bahkan kita di sini kita di apa namanya di Hagios pun uang yayasan tidak pernah saya sentuh. Ya, saudara ya. Kita harus disiplin dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ini uangnya buat apa? Jangan kamu putar-putar, saudara. Serius, saudara ya. Saya bilang Pak SK, makanya Pak SK jadi konglomerat. Orang tua saya tetap kere, karena orang tuanya Pak SK disiplin ngajari. Pak SK cerita ya, itu kan harusnya uang buat beasiswa. Kalau enggak, orang tua saya uang buat beasiswa ditilap, saudara. Ya karena dia pengen punya lemari es. Miskinnya kelamaan. Ya, saudara ya. Tapi coba kalau dulu orang tua saya ngajak ini uang beasiswa, uang buat ini, ya ini buat ini, sudah. Enak kan? Ya tapi kan kita jadi nggak punya ini, nggak apa-apa. Itu mental itu harus diajak dari kecil di rumah. Sekalipun kamu nggak punya lemari es, nggak apa-apa. Nggak punya mobil, nggak apa-apa. Saya sampai hari ini kalau beli jas, saya tidak akan beli jas yang mahal, jas mahal ya. Saya selalu beli jas yang bekas, saudara. Karena jas itu mahal di sini ya. 60 euro, paling murah 30 euro. Saya beli 5 euro di leather shelf itu pada keselamatan, cuma 5 euro masih bagus-bagus, kinclong-kinclong, masih kadang-kadang masih ada merek, masih ada harganya, masih ada price-nya itu. Itu, saudara ya. Saya mulai menyadari ya ketika saya kenalnya Pak Stephen, saya sampai melongo ya dengan disiplinnya orang-orang ini ya. Pak Stephen, Bu Mantu ini tugas pajak dulu, saudara ya. Saya kan saya sering sharing ya sama Bu Mantu. Kan harusnya begini, saya begini. Ini orang benar juga nih. Ya saya ketemu Bu Lianti. Ini belakangan nih kemarin ya tadi Bu Marjuni. Kita banyak sharing, saya kaget, saudara ya. Orang-orang ini adalah orang-orang profesional yang disiplin, saudara, hidupnya. Mengapa mereka bisa sukses? Dan tentu banyak lagi ya, ada donatur kita kursi roda itu lebih gila lagi tuh, saudara. Dalam kesederhanaan, ya maaf kan, ya Pak Stephen Bu Mantu nggak ada apa-apanya dengan donatur kursi roda kita. Dalam kesederhanaan ya cerita ya, kalau kita nggak bisa membandingin kekayaan orang, tapi dalam kesederhanaan, ini hidupnya sederhana sekali, sungguh sederhana sekali. Sampai saya ketemunya, saya merasa, aduh aku ini kurang rendah hati. Aku ini kurang rendah hati. Dari cerita ini orang kaya sekali, punya pabrik gede banget, saudara ya. Pergi ya hanya dengan kereta ekonomi, muter-muter di Eropa, hotelnya pun bukan yang bintang 5, saudara, hotel biasa. Ya, hidupnya sederhana semua. Tapi ya ngajak kita makan enak ya, saudara ya. Terus dia cerita juga, ya. Kami dulu miskin, Mbak Paul. Ini anaknya juga dulu sama-sama ya. Lihat lagi fotonya, lagi miskin mereka ya. Kami dulu miskin, Mbak Paul. Ternyata sekarang dia, kenapa disiplin, saudara?
Ya Pak SK, kalau saya belum pernah ketemu Pak SK malah ya, lihat mukanya aja belum pernah saudara. Orangnya kayak apa aja nggak tahu saya. Saya belajar ya, saya ketemu Pak Stefan berkali-kali. Ini orang rendah hati sekali loh saudara. Pak Stefan ini masih muda ya, malah lebih muda daripada istri saya loh, Pak Stefan itu. Ya, tapi orangnya sederhana sekali saudara ya, rendah hati sekali. Pernah dimaki-maki sama salah satu inilah ya. Ya, dia rendah hati saudara ya. Anda belum ketemu Pak Harto ya. Siapa yang sini udah pernah ketemu Pak Harto saudara? Itu orang sukses juga, hidupnya sederhana. Mengapa orang-orang sukses ini hidupnya sederhana? Justru karena kesederhanaan mereka lah mereka jadi sukses. Bukan karena mengapa orang sukses hidupnya sederhana. Dalam kesederhanaan mereka sukses dan tetap mengasihi Tuhan. Itu penting sekali saudara. Saya belajar dan saya malu ketika saya nengok ke belakang hidupnya saya saudara. Aduh, saya ini baru jadi karyawan direktur sebuah perusahaan. Wah, bangganya minta ampun, sombongnya minta ampun. Tapi saya tengok ya, melihat kehidupan orang-orang ini ya, yang begitu rendah hati dan suka menabur. Itu yang paling penting. Bukan ngasih uang ke saya, bukan, suka menabur untuk pekerjaan Tuhan. Masih makan orang miskin, beasiswa, ya kan, untuk sembako, dan banyak lagi saudara ya. Bukan cuma orang-orang ini ya, banyak lagi, kalau saya sebut satu-satu ya. Dan itu cuma contoh yang sering lalu lalang yang Anda tahu kan ya. Tapi saya lagi cerita kepada Anda, mengapa orang-orang ini hidupnya sederhana, dan mengapa mereka sukses. Ternyata dibalik, karena mereka sederhana maka mereka sukses. Bahkan di dalam berkatnya itu pun mereka tidak berusaha naik kelas status sosialnya, ya, nggak berusaha untuk naik kelas. Ya sudah, adanya segini saja. Itu saudara. Disiplin itu kalau saya membayangkan ya, dengan kehidupan kami sendiri ya, keluarga kami, orang tua kita berusaha untuk naik kelas status sosial. Kenapa? Karena miskin kelamaan, kita nggak punya ini, nggak punya itu. Saya pernah diskusi dengan mami saya ya. Ya, anak dengar nih, istri saya dengar waktu itu ya. Ya wajar, karena dia kan dari kecil miskin begini, jadi kepengen ini, kepengen itu. Saya pikir itu benar, omongan itu salah tuh, itu omongan salah. Sekalipun kamu dari kecil miskin, ketika ada orang percayakan kamu, Tuhan percayakan kamu berkat, kamu jangan naik kelas dulu sosialnya, ekonominya. Tahan di situ saudara, disiplin ya, tetap disiplin. Itu hanya ilusi saudara. Sampai kamu bisa berdiakonia, menabung dan berdiakonia dengan rajin ya, tiba-tiba Tuhan kembangkan kapasitasmu, baru kamu coba naik kelas sedikit. Tapi kalau nggak usah kamu puas-puasin, itu malah lebih baik. Tetap hidup sederhana. Itu bukan pelit saudara ya. Kalau pelit itu Anda berarti kan tidak mau bersedekah kan. Artinya Anda jangan bergaya hidup mewah. Maaf saudara ya, saya sebut nama satu-satunya supaya Anda ngerti ya, bahwa kita ini sekumpulan orang-orang yang rendah hati, bukan orang yang suka pamer. Coba di kita nggak ada yang baru dari mana. Ini contohnya nih, yang ini sorry ya, kita baru dari Bangkok nih, bawa ini. Oh sorry ya, saya baru dari Belanda, bawa barang-barang mewah pamer. Di sini lalu pamer ibu-ibu Hagios Ladies, malah diketawain kan. Kita malah digelendengi saudara, kalau pamer gitu malah digelendengi sama temennya yang lain. Mungkin aja di sinilah. Di sini banyak orang kaya saudara ya, yang kamu tidak mengerti. Saya banyak kenal orang dan saya baru ngerti kalau orang, saya tidak sebut satu-satu, kalau orang itu ternyata kaya raya sekali, saya baru ngerti saudara. Ya termasuk Bu Manto itu saya baru tahu kalau dia itu orang kaya saudara. Terus saya nggak pernah, baru ketemu kemarin ya, baru ketemu waktu kemarin nginep di sini, saya baru kenal tuh sama mereka. Sebelumnya saya nggak pernah tahu dan saya tidak pernah ngerti. Jadi di sini bukan tempatnya untuk ajang pamer kekayaan, pamer handphone baru, pamer barang baru. Ya saudara, ini saya pamer nih beli sofa bekas saudara ya.
Saya bukan lagi pamer, saya lagi nunjukin ke Anda gaya hidup saya, saudara ya. Bukannya memelas minta disumbang, bukan. Ya, kalau Anda nyumbang pun saya nggak akan beli sofa baru, saudara. Tetap belinya bekas. Tetap belinya bekas. Jadi memang itu keputusan saya. Bukan karena nggak punya duit. Ya. Apa sih yang membuat orang-orang Israel ini kemarin ya keluar dengan gagah perkasa menyeberang Sungai Yordan, merontokkan tembok Yeriko sama kota kecil kalah gara-gara ada pengkhianat. Kenapa berkhianat? Apa membocorkan rahasia? Bukan, saudara. Serakah. Berkhianatnya gara-gara bukan masalah dia mengambil alih hartanya musuh, bukan, saudara. Masalahnya sifat serakah itu, saudara. Si Akan itu ya, sifat serakah itu. Sifat serakah itulah yang menghalangi kuasa Tuhan bekerja dengan maksimum di tengah-tengah bangsa Israel itu. Saya tadi cerita satu-satu semua itu ya, karena orang-orang yang terlibat di dalam kepengurusan kita, saudara. Bukan saya banggakan, enggak juga. Bukan, saudara, jangan salah paham ya. Kita itu, kalau saya sebut itu bukan karena saya membanggakan Onda, saya justru kasih contoh ya, untuk sebagai contoh ya orang-orang ini bahwa hidupnya sederhana dan mereka tetap punya hati mengasihi Tuhan. Saudara, orang-orang ini ya, saudara ya, si Akan maksud saya, yang Akan ini, dia kan tidak menjual informasi, enggak, tapi gara-gara hatinya serakah, cuma itu saja. Karena komunitas umat Tuhan itu punya satu aturan main, ya, yaitu apa? Hidup sederhana. Serius, saudara ya, komunitas umat Tuhan itu punya satu aturan main, hidup dalam kebersahajaan. Ya, kenapa? Karena Salomo dalam segala kemegahannya, katanya Tuhan Yesus, tidak berpakaian seindah bunga bakung di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dapur api. Itu penghinaan sekali, saudara. Sedang mencela itu Yesus ya, sedang mencela bahwa semua kemegahan itu, kemewahan itu nggak ada artinya dibandingkan dengan bunga di ladang itu yang besok mati, layu. Ya kan? Di dalam perjanjian baru bolak-balik diomongin ya, bahkan tadi malam kita baca di dalam Lukas ya, bahwa kamu bermewah-mewah, hati-hati kamu nanti hari Tuhan datang habis kamu ketinggalan. Kalau kamu bermewah-mewah di hari Tuhan, kamu akan tidak sanggup berdiri tegak menghadapi anak manusia. Ya kan? Petrus, Paulus bolak-balik ngomong jangan berfoya-foya, jangan bermewah-mewah. Lupa saya miskin kok bermewah. Loh, ayah saya itu miskin bisa bermewah-mewah. Mewah itu tidak selalu kamu beli Ferrari, kamu tidak sanggup. Jangan kan beli Ferrari, beli bautnya aja kamu tidak sanggup, saudara. Bukan itu bermewah-mewah, itu artinya kamu membeli yang nggak perlu. Ya kan? Mengapa kamu harus beli TV yang 55 inch? Padahal 32 inch saja rumahmu sudah ketok, saudara, penuh. Saya pernah ada orang rumahnya kecil, saya sampai ketawa ya. Mungkin kabungan apa gimana, dia beli TV gede banget sampai satu rumah isinya TV semua gede. Ruangan itu tidak cukup, saudara ya. Itu kan TV tabung, ingat TV tabung itu zaman itu loh. Ini orang nggak tahu orang OKP atau bagaimana, mungkin dia punya TV gede banget sampai itu ruangan mungkin cuma 2 meter kali 2 kali 3 kali ya, separuh isinya TV, saudara, gede banget. TV tabung yang gede, segede-gedenya, saya sampai ketawa masuk rumahnya dia ya waktu kecil itu ya. Kita nontonnya gimana, ini mau pepet-pepetan, saudara ya, nonton TV tabung itu ya. Ada lagi ya di ini ya, di apa namanya, di Flores, kalau semua nyebut nama Flores, di Bajawa ya, saudara ya. Di Bajawa itu kan lesep ya, kalau lagi panen itu, wah panen. Terus orang ini, saudara ya, datang ke kota, saudara ya, datang ke Ruteng,
Ruteng itu kan kota di Jawa. Di Ruteng dia beli lemari es yang paling gede, saudara. Rumahmu di mana? Oh, rumahku di sana. Oh, itu kan belum ada listrik. Ternyata buat apa kulkasnya? Buat lemari pakaian, saudara. Kulkas gede-gedean, saudara. Wah, gede banget, saudara ya. 2 pintu, American kulkas, saudara ya. 2 pintu. Ya buat lemari es, buat lemari pakaian. Itu namanya bermewah-mewah di siang hari bolong, saudara. Anda kan tidak perlu pakai Ferrari kan? Di Jakarta pakai Ferrari caranya gimana coba, saudara? Macet. Kalau kamu di Jerman naik Ferrari, kamu lari 300 bisa. Di Belanda saja kamu naik Ferrari jengkel. Kenapa nggak boleh lebih dari 120 km per jam? Kalau siang malah nggak boleh lebih dari 100. Kamu naik Ferrari buat apa? Kamu naik lebih dari 100, tilangmu berhamburan itu, saudara. Tilang, ya kan, dijepret, di foto terus kan. Waduh, bisa surat cinta terus tuh warnanya ungu gitu. Makanya di Belanda itu saya ya 1-2 ada lah mobil mewah, tapi enggak macam di Jerman. Kalau di Jerman boleh lari 300, di sini enggak boleh. Kalau di Jerman itu isinya Ferrari, Lamborghini banyak ya. Nah, kamu di Jakarta pakai Ferrari buat apa, saudara? Semua yang pakai Ferrari cuma dipajang aja, saudara, di rumahnya. Iya kan? Cuma dipajang aja kan di rumahnya kan. Nah, jujur, saudara, lihat orang-orang lain cuma dipajang aja, keluar sebentar, keluar cuma 10 menit, kan dilus dibawa pulang. Itu namanya bermewah-mewah di siang hari bolong. Orang-orang yang seperti ini modelnya, ya, ketika Tuhan datang, dia tidak akan tahan, ya. Itulah pengkhianat, saudara, kerajaan surga. Orang-orang yang menghambur-hamburkan. Dari Anda membeli yang tidak perlu, barang-barang yang tidak perlu, yang sebenarnya tidak perlu kamu beli. Itu namanya menghambur-hamburkan. Itulah pengkhianat hanya gara-gara kepengen punya, hanya gara-gara kepengen lebih. Tidak harus dari Ferrari, Anda beli bautnya aja tidak sanggup. Saya beli bautnya Ferrari juga tidak mau, saudara. Ya, di pentilnya juga tidak mau. Oke, tidak mau aja. Tapi yang saya maksud adalah, kamu jangan membeli yang tidak diperlukan. Belilah bukan berdasarkan bagus atau kemewahannya, tapi belilah berdasarkan gunanya buat apa. Kalau kamu tidak usah pakai yang over begitu, sudah secukupnya saja. Ya, itu yang saya maksud. Itulah pengkhianat. Ya, nanti akhirnya kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Karena hatimu melekat pada hartamu. Ya, saudara ya, ingat-ingat nasihat saya, saudara. Ya, saya belajar, saya ajarkan dari orang tua saya, saudara ya. Tuh, saya ngomong ini, saya sudah izin sama mami saya dulu, saudara ya. Dulu saya sudah janjian sama mami. Ini nanti aku buat cerita ya, mami masih hidup waktu itu ya. Semua kesalahan-kesalahan kita dulu. Itu saudara saya, karena saya ceritakan. Dan sekarang saya ajari anak saya. Wisely, punya uang lebih enak daripada punya barang. Jangan beli-beli, simpan uang. Sekarang Wisely kalau nggak dibelikan sepatu dia nggak beli, saudara. Tak paksa beli-beli. Jangan, masih sudah bolong, masih bisa dipakai. Udah bolong, jangan nanti dikira papamu miskin. Tapi itu nantinya salah paham. Kalau ini salah paham dikira kita mau minta-minta lagi. Jangan beli, ada duit yang tidak apa-apa. Ya. Begitu, nggak usah yang mahal-mahal. Yang penting di jalan yang bolong sepatunya. Ya Pak, kalau sepatu nggak bolong makanya gimana? Ya repot jawabnya. Ya sudah, saudara. Anda renungkan sendiri. Tuhan Yesus memberkati.